Karanganyar. It means Lul Advokat Karanganyar. I think a blunder and the Justin get in with the long shot, but there's no pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada juga. Sebanyak 400 orang di sekeliling istana. Singanegara ini polisi ya pada zaman dulu namanya. Di hadapan raja duduk 200 guys, 200 orang wanita dengan memakai sarung keemas-emasan. Mereka adalah para pengiring yang diwajibkan untuk membawa keperluan-keperluan raja seperti tikar, kendi, alat merokok, dan sebagainya. Lambung Mangkurat dipersilahkan masuk ke ruang tamu istana didampingi 4 orang patih yang duduk di belakangnya. Tak lama kemudian Patih Gajah Mada memasuki ruang tamu. Beliau menyalami tangan Lambung Mangkurat kemudian menanyakan maksud kedatangan. Kami datang untuk menghadap Raja Majapahit, kata Lambung Mangkurat. Kemudian Patih Gajah Mada menanyakan lagi apa gerangan yang diinginkan Lambung Mangkurat yang lain. Kalau diperkenankan, ia akan membawa anak Raja Majapahit ke negara Dipa untuk dikawinkan dengan putri Junjung Buih dari Raja Kerajaan Negara Dipa. Sesudah itu Lambung Mangkurat juga menyerahkan bingkisan-bingkisan yang berharga. Patih Gajah Mada kemudian menerangkan bahwa Baginda tidak mempunyai anak lagi. 6 orang putra-putri telah kawin semuanya. Kemudian Lambung Mangkurat menerangkan bahwa ia hanya menghendaki putra Raja Majapahit yang diperoleh dari bertapa. Akhirnya Raja Majapahit berjanji menyerahkan sesudah 7 hari kepada Lambung Mangkurat. Kemudian Raja Majapahit meninggalkan ruang tamu dengan diiringi bunyi gamelan. Patih Gajah Mada ditunjuk untuk menjamu Lambung Mangkurat beserta pengiringnya. 7 hari 7 malam, acara terus-menerus diadakan perayaan untuk menghormati tamu dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seperti topeng, wayang orang, wayang purwa, wayang gedok, dan sebagainya. Selain itu diadakan pula pertandingan ketangkasan keprajuritan. Setelah tiba waktunya, benarlah raja dengan ikhlas menyerahkan putranya yang bernama Raden Putra. Lambung Mangkurat mendapat banyak hadiah dari Raja Majapahit untuk dibawa pulang seperti 2 payung besar, kemudian 2 payung kertas, 2 bedil cacorong, 1 keris jaka piturun, 1 gamelan Rarasati, 1 babande si macan, dan 1 pepatuk si mundara. Raden Putra pun diusung dalam tandu dibawa menuju ke pelabuhan. Iring-iringan kapal berangkat dengan segera dan dalam 4 hari sampailah di Pendamaran. Angin tiba-tiba berhenti bertiup, reda, teduh, dan laut menjadi tenang. Apapun juga telah diperbuat. Namun kapal yang ditumpangi Raden Putra tak juga bergerak. Semua telah putus asa. Kemudian berkatalah Raden Putra bahwa ada 2 ekor naga putih yang merupakan rakyat dari Junjung Buih melilit dan menahan kapal. Raden Putra menyatakan bahwa dia siap melompat untuk mengusirnya, melompat ke laut. Sekarang Lambung Mangkurat mengakui kelebihan Raden Putra. Lambung Mangkurat yang semula tidak menunjukkan ketakutan terhadap Raja Majapahit, kini menghaturkan sembah kepada Raden Putra. Raden Putra meminta supaya menunggu 3 hari kepada Lambung Mangkurat. Jika sudah 3 hari belum timbul juga haruslah dilakukan puja bantani. Karena dengan melakukan puja tersebut tentu dia akan segera timbul kembali. Dengan hati yang berdebar-debar setelah mereka menunggu selama 3 hari tetapi Raden Putra belum juga timbul. Wiramartas pun lalu diutus lebih dulu untuk mengambil kerbau, kambing, ayam ke negara Dipa. Dia pun juga diwajibkan membawa menteri-menteri untuk menyambut segala hadiah dari Raja Majapahit.
Setelah Wiramartas tiba di negara Dipa membawa berita Arya Megatsari dan Tumenggung Tatahjiwa pun memerintah menteri-menteri berlayar ke Pendamaran. Sesudah diadakan upacara puja bantani 7 hari 7 malam, tampaklah tiba-tiba Raden Putra muncul kembali ke permukaan dengan muka berseri-seri bercahaya, memakai baju sutra kuning, baju sutra warna kuning yang indah dan menakjubkan. Serta kaki Raden Putra yang berpijak di atas sebuah gong besar. Setelah Raden Putra naik ke geledak kapal Lambung Mangkurat, mengait gong itu dengan paradah. Oleh karena itu, gong besar tersebut sampai sekarang tetap dikenal dengan nama Sirabut Paradah. Raden Putra selanjutnya bergelar Suryanata. Surya artinya matahari, Nata artinya raja. Tempat berhenti dan memuja di Pendamaran itu sampai sekarang dinamai Pembatanan. Kemudian pelayaran diteruskan menyusuri sungai menuju negara Dipa. Suryanata mendapat tempat tinggal di istana yang pernah didiami oleh Empu Jatmika. Dari daerah Tabalong, Barito, Alai, Amandit, Balangan, Pitap, Biaju besar, Biaju kecil, Sebangau, Pendawai, Katingan Sampit, Kalteng juga ya, Pembuang, datanglah rakyat berduyun-duyun menyampaikan penghormatan kepada Raden Suryanata. 40 hari, 40 malam lamanya diadakan perayaan pertunjukan, sampai joget-joget, rakit topeng. Pada tengah malam pemuda-pemudi pembesar kerajaan mendirikan padudusan atau tempat upacara mandi. Sedangkan orang-orang yang disebut kadang haji diperintahkan untuk mengambil guna upacara perkawinan istana, pagungan, siti luhur, dan paseban dihiasi dengan indah. Dari segala pelosok membanjiri rakyat hendak menyaksikan, mengagumi kemeriahan upacara perkawinan Putri Junjung Buih dengan Raden Putra Suryanata. Pada hari upacara padudusan, Suryanata memakai pakaian upacara perkawinan. Demikian pula halnya dengan Raja Junjung Buih. Putri Junjung Buih berpakaian dengan hanya boleh dihadiri oleh 40 orang gadis dan wanita-wanita dari pembesar istana. Sebagai selendang dipakaikanlah kain yang dikenakan putri ketika baru timbul dari dalam air. Putri Junjung Buih mempunyai pengiring 40 orang gadis yang jelita. Semuanya memakai baju sutra kuning. Ya guys ya, ini terkait kain kuning juga. Sedangkan pengiring buaya buat Suryanata adalah anak-anak para mantri yang diwajibkan antara lain membawa alat rokok, menginang, tikar, dan sebagainya. Baik kaki mempelai perempuan maupun kaki mempelai laki-laki dibungkus dengan sutra kuning. Setelah Suryanata selesai berpakaian, dia pun melangkah keluar. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Oh, Raden Suryanata, janganlah turun sebelum memakai mahkota dari langit." Mahkota ini sebagai tanda menjadi raja lebih besar dari raja-raja di bawah angin. Selanjutnya suara gaib itu menerangkan pula bahwa mahkota itu mempunyai sifat kesaktian, dapat menjadi lebih berat, menjadi lebih ringan, menjadi lebih besar atau kecil. Hanya kepada siapa yang cocok, dia yang dapat menjadi raja. Dengan sangat hikmat Suryanata mendengarkan suara itu dan kemudian dengan kain kuning yang dibuat oleh para gadis disambutnya lah mahkota itu dan diletakkan di kepala. Raden Suryanata kemudian duduk dalam sebuah usungan. Oh, ini nih tradisi usungan. Dengan disertai bunyi gamelan, rentetan dentuman bendil, tepuk sorak-sorai rakyat, maka usungan pun diusung menuju istana mempelai perempuan. Adat Banjar ya. Sampai di sini, maka Putri Junjung Buih pun dijemput dan arak-arakan terus menuju ke padudusan. Kedua mempelai turun dari usungan dan duduk di atas 4 kepala kerbau, kemudian naik di panggung didirikan untuk upacara balai patan. Kemudian datanglah pemimpin-pemimpin negara terkemuka dan penghulu bujangga-bujangga padudusan. Dengan penuh hormat, hikmat Lambung Mangkurat mula-mula menyiram
air mandi di atas ubun-ubun, laki-laki dan perempuan. Sesudah itu menyusul Arya Megatsari, Temenggung Tatah Jiwa, dan penghulu tertinggi dari bujangga-bujangga yang melakukan penyiraman, mengucap mantra dan doa selamat. Ketika setelah selesai dengan upacara itu, ditaburkanlah beras kuning dan mata uang berpuluh-puluh ribu banyaknya. Sedang bunyi gamelan dan rentetan dentuman senapan terdengar pula dengan hebatnya. Kedua mempelai dibawa ke istana, dan di sini kedua pengantin bersama-sama dengan nasi adab-adab. Sedangkan menteri-menteri pun mendapat bagiannya pula. Untuk merayakan kejadian menggembirakan ini, gong si rabut paradah di Palu, sedang rarancakan si Rarasati dibunyikan dengan senapan-senapan. Ini pesta ya guys ya, perayaan pesta yang dilakukan mereka. Setiap Sabtu Raja memberikan kesempatan bawahan rakyat menghadapnya di Siti Luhur. Tidak berapa lama kemudian Permaisuri hamil, kemudian Permaisuri mengidam ingin sekali memakan buah jambu dipa, maka dikirimlah utusan ke Majapahit untuk mengambilkan buah yang diinginkan itu. Sekedar bahan bingkisan untuk Raja Majapahit dikirimkan seperti lilin damar, rotan tikar, dan 2 buah intan yang besar. Oke ya guys ya, silahkan kalian nanti bagaimana responnya untuk cerita ini. Coba kita lihat komentarnya ya di sini. Kalau Pangeran Suryansyah itu kan ada makomnya. Kalau kesaktian itu pastilah kan cerita dulu, nggak ngerti sih. Referensi dari mana dan sana? Maksudnya dapat sumber dari mana katanya. Izin mengcopy foto petapaan Pangeran Suryanata. Mantap kisahnya. Wah, harus login dulu ya guys, ya nggak bisa login gitu. Nantilah. Ya, jadi begitu ceritanya, cerita Pangeran Suryanata nampak panjang sekali. Saya dapat dari Facebook tentang apa tadi, kisah para datu dan ulama. Coba yang nonton juga komentar, buka juga Facebooknya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.